suatu hukum syarak yang telah Allah turunkan kepadanya, atau meyakini bahwa selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, lebih sempurna dan lebih memenuhi hajat manusia, atau meyakini kesamaan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan hukum yang selainnya, atau meyakini yang dibolehkannya berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, jadi judulnya agak panjang, kita ringkas seperti di papan tulis: meyakini petunjuk dan hukum yang dibawa oleh Nabi, ya, ada yang lebih baik dari itu. Meyakini, ya, selain petunjuk dan selain hukum yang dibawa oleh Nabi lebih baik dan lebih sempurna dari petunjuk Nabi dan dari hukum Nabi. Itu mengancam batalnya keimanan kita. Nah, sekarang kita lihat beberapa dalil yang melandasi poin yang ke-6 ini. Pertama, kita ke An-Nisa surah 6, surah 4, ya. Pertama, kita ke An-Nisa surah yang keempat ayat 60 dan 65. Nah, kita ke 60. Itu ada dalam kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu asyaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu. Mereka beriman kepada Al-Quran, mereka juga beriman kepada Taurat sebelum Al-Quran, kepada Zabur, kepada Injil. Lalu mereka hendak berhakim kepada Taghut itu. Taghut adalah selain daripada hukum Allah dan Rasul. Itu hukum Taghut namanya. Ya. Padahal mereka telah diperintah mengingkari Taghut itu. Ayat yang memerintahkan kepada kita supaya mengingkari Taghut ini juga sudah kita bahas di Tauhid jilid 1. An ya'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan menjauhi Taghut. Taghut adalah segala yang disembah selain Allah, segala yang ditaati selain Allah, segala yang diidolakan selain daripada Allah dan Rasulnya, itu Taghut. Nah, kita diperintah. Nah, jadi di sini diulang lagi, padahal mereka telah diperintah mengingkari Taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ini program syaitan. Ini gerakan syaitan. Bagaimana supaya menyesatkan kaum muslimin daripada ajarannya, ya, sejauh-jauhnya. Nah, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau kembali, masih melanjutkan kekufurannya, ya, masih melanjutkan ketaatannya kepada Taghut,
meninggalkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka turun lagi ayat 65, masih An-Nisa. Ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan keimanan kita, ya, yang masih mengaku beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala wa rabbika, demi Rabbmu hai Muhammad. Siapa Rabbnya Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika, demi Rabbmu hai Muhammad, demi Allah, la yu'minuna, umatmu itu belumlah bisa dikatakan beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, nah, itu baru sempurnanya iman kita. Kalau kita sudah menjadikan Rasulullah sebagai hakim pemutus. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, tidak perlu bersitegang urat leher. Jangan bertengkar, apalagi sampai menapik meja. Nggak perlu. Undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buka hadisnya, itulah yang mengadili kita. Siapa yang pendapatnya sesuai atau mendekati dengan sunnah Rasul, itulah yang benar, walaupun dia masih muda, masih kecil. Sebaliknya, siapa yang pendapatnya bertolak belakang, berjauhan dengan sunnah Rasul, itulah pendapatnya yang salah. Walaupun dia sudah umur, sudah dewasa, sudah tua, malah dikultus, ikat kepalanya segede ban bajai umpamanya. Tapi fatwanya bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Kalau tidak sempurna iman kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitah. Nah, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Ya. Karena sebagian kaum muslimin menerima dengan terpaksa, dengan keberatan. Iya sih, hadis Nabi saya tahu, tapi kan ini kan sudah biasa kita lakukan. Ya. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu terancam neraka. Iya sih, saya tahu hadis itu, saya sudah baca, saya sudah dengar, tapi kan ini kan sudah biasa kita lakukan. Tapi kan kata Ustadz kita kan nggak apa-apa. Nah, kalau masih tapi kan berarti kita belum menerima keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi ayat ini perhatikan baik-baik. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitah. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Karena putusan Rasul itu bersifat final dan mengikat. Ketika putusan MK tidak ditaati orang, ya, ributlah negeri ini. Nah, kita tanya lebih tinggi mana putusan MK dengan putusan Rasul? Putusan MK kita terima, tapi putusan Rasul kita tolak. Nah, berarti kita telah mempersekutukan. Ya, kita lebih taat kepada MK daripada kepada Rasul. Nah, ini namanya telah mencederai keimanan kita. Nah, ujung ayat, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima putusan itu dengan sepenuh hati.
Apa tandanya orang yang menerima sepenuh hati? Mereka menjawab dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, putusan Rasul itu walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, walaupun menghancurkan proyek kita, kepentingan kita, dinasti kita, tapi kita tetap menjawab sami'na wa ata'na. Tidak boleh sami'na wa asaina. Ini sikap kita kalau mau iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau masih sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkari. Dan juga termasuk sami'na wa pikirna, kami dengar, pikir dulu deh gitu. Ya. Sudah didengar, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tapi masih dilakukan juga kebid'ahan itu, pikir dulu deh. Ya, karena sudah membudaya, sudah biasa, ini syiar, ini baik, ya. Nah, jadi jangan diharap iman kita diakui sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa meyakini ada petunjuk selain pada petunjuk Nabi lebih baik dan lebih sempurna. Petunjuk Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Oh tidak Ustaz, bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ini petunjuk selain daripada petunjuk Nabi. Ini diantara contohnya. Nah, kemudian sebuah hadis yang sahih menceritakan setiap Nabi memulai muhadarahnya, memulai khutbahnya, memulai kajiannya. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, Nabi memulai kajiannya dan ini kita lestarikan. Apa kata Nabi? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita meyakini ada petunjuk yang lebih baik dan lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sadari atau tidak, kita telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lagi mentaati apa yang disampaikannya. Ya, padahal sebelumnya sudah kita bahas unsur keimanan itu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqriru bil lisan, mengucapkan dengan lidah, wa amal bil arkan, membuktikan dengan anggota, dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan. Nah, inilah yang melandasi batalnya keimanan kita ketika masih meyakini ada petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, ada hukum selain pada hukum Nabi yang lebih baik dan lebih sempurna. Setelah itu, di Al-Maidah surah yang kelima, ayat 44, 45, 47, Allah mengancam. Allah mengancam ketika kita masih memutuskan hukum tidak sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Ya, kita ke Al-Maidah surah yang kelima, ayat 44, 45, 47. Ya. Di dalam kitab yang ada hanya ayat 44. Silakan buka mushaf 45, 47. 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya.
barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu terancam kafir. Ya. Di at-taqwa tadi kita bahas kafir yang dimaksud adalah kufrun asghar, kufur kecil, sepanjang hatinya masih membenarkan hukum Allah, tapi tidak diterapkannya, tidak ditegakkannya, berarti dia kufur kecil. Tapi kalau hatinya ikut membenarkan yang bukan hukum Allah, mulai meninggalkan hukum Allah, maka dia terseret kepada kufurun akbar, kufur besar. Ya. Nah, ini urusan akidah, urusan hati. Ini ayat 44. Lalu di ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan yang sesuai dengan turunkan oleh Allah, Al-Quran, wahyu, ya, maka orang itu terancam menjadi orang yang zalim. Orang yang zalim. Lalu di ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, maka orangnya terancam fasik. Fasik, zalim, ya, untuk selangkah lagi sampai kepada kafir. Kafir kecil, tinggal selangkah lagi untuk sampai kepada kafir besar. Ini yang harus kita waspadai. Ya, jangan kita melirik kepada hukum yang lain, tapi tetaplah istiqamah di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan melirik kepada kitab suci lain, tapi tetaplah berpegang kepada kitab suci Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ke ayat 48, masih Al-Maidah. Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Jadi kitab Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya. Di dalamnya yang ada hanya al-haqq, hanya kebenaran. Setelah itu, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi mussalatu wassalam. Ya. Jadi Al-Quran kita ini membenarkan kitab sebelumnya. Maka kita juga wajib mengimani kitab sebelumnya. Kita wajib beriman kepada Taurat, kita wajib beriman kepada Zabur, kita wajib beriman kepada Injil. Namun kita tidak boleh, ya, atau tidak perlu untuk taat kepada 3 kitab suci itu. Kita cukup mentaati kitab Al-Quranul Karim. Kenapa? Alasan pertama, Al-Quran telah merevisi, Al-Quran telah menganulir 3 kitab sebelumnya. Alasan yang kedua, kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak dipalsukan oleh tangan-tangan jahil, ya, pemeluk mereka sendiri. Ya. Nah, ini diantara yang terungkap, ya, ke media. Ini kita bisa dilihat di media sosial, ya. Fakta yang bicara. Tahun 1993 diadakan seminar di Amerika
yang dihadiri berbagai ahli selain pada umat Islam. Ya, tokoh-tokoh ahli selain pada umat Islam. Nah, seminar itu menyatakan bahwa dari isi Injil yang ada pada hari ini hanya 18% ucapan Yesus. 82% bukan. Kata Yesus saja bukan, apalagi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Injil pada hari ini 18% itu kata Yesus. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa disandingkan dengan Al-Qur'an. 82% jangankan kata Allah, kata Yesus pun bukan. Tapi kata-kata orang setelah Yesus, setelah Nabi Isa alaihi salam. Nah, maka tidak bisa disandingkan Injil dengan Al-Quran. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ada usaha mencocok logikan Al-Quran dengan Injil. Ada usaha pada hari ini untuk mencocok logikan Al-Quran dengan Injil. Tidak bisa. Yang bisa Injil dicocokkan dengan Al-Quran, bisa. Tapi itu tidak semuanya, sebagian. Nah, karena ujung ayat, bukan ujung ayat, ayat selanjutnya perhatikan. Al-Ma'idah ayat 48. Wa muhaiminan alaih. Nah, tapi di sebagian terjemahan beda terjemahannya. Saya lihat terjemahan di Ibnu Katsir, terjemahan Depak artinya adalah merupakan batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran kita ini merupakan batu ujian terhadap kitab sebelumnya. Apa yang dimaksud batu ujian? Sebagai alat pengukur, sebagai meteran, sebagai timbangan. Nah, umpamanya kita mau mengukur kayu, ambil meteran. Apakah meteran kita potong di depan, kita potong di belakang, lalu disesuaikan dengan kayu? Ataukah sebaliknya, kayu dipotong untuk disesuaikan dengan meteran? Yang mana coba? Kayu yang harus dipotong supaya sesuai dengan meteran. Bukan meteran yang digunting-gunting lalu disesuaikan dengan kayu, bukan begitu. Nah, itu nih maksud dengan wa muhaiminan alaih. Sebagai batu ujian. Juga bagaikan timbangan. Kita mau nimbang nih. Apakah timbangan yang kita utak-atik supaya sesuai dengan yang akan ditimbang? Ataukah yang ditimbang itu dikurangi, ditambah supaya sesuai dengan timbangan? Yang mana? Yang akan ditimbang yang harus dikurangi atau ditambah supaya sesuai dengan timbangan. Jangan timbangan yang diutak-atik. Itulah fungsi Al-Quran. Jadi jangan Al-Quran yang dipotong-potong untuk disesuaikan dengan Injil. Tapi Injil lah yang dipotong, yang palsu, dan yang aslinya baru disesuaikan dengan Al-Quran. Nah, ini perlu kita sampaikan seiring heboh peristiwa wisuda di Universitas Muhammadiyah Riau. UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau. UMRI itu mahasiswanya bukan hanya Muslim, ada juga dari agama lain, dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Sehingga di situ ada namanya Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Ya, mungkin telinga kita asing mendengar ini. Ternyata Krismuha ini bukan hanya di Papua. Di Papua wajarlah Islam minoritas di situ. Ya. Islam minoritas di situ. Diadakan Universitas Muhammadiyah di Papua, mahasiswanya banyak Kristen, maka ada Krismuha namanya, wajar. Tapi di Riau itu Islam masih mayoritas. Ternyata ada juga Krismuha. Nah, apa yang terjadi? Ya, mungkin sebagian sudah nonton di YouTube. Ya, dipanggillah mahasiswi yang beragama Kristen. Ya, namanya Maryam. Bukan Maryam, Maria namanya. Lalu disuruh membacakan Yohanes, ya. Disuruh membacakan
Ya. Disuruh membacakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, setelah itu dibacakan Al-Quran untuk dicocokkan dengan Injil. Nah, sekarang kita dengarkan apa bunyi Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Anaknya yang tunggal. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam Injil Yohanes dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Isa bin Maryam. Isa Al-Masih itu dikatakan anak Allah yang tunggal. Nah, setelah Maria, mahasiswi ini membacakan Injil Yohanes, lalu dibacakanlah Al-Quran, yaitu Maryam surah 19 ayat 30. Apa bunyinya? Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini yang dipotong. Ya. Aku adalah hamba Allah tidak disebutkan. Aku adalah seorang nabi tidak disebutkan. Ini yang dipotong. Yang disebutkan apa? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini yang dibacakan. Ini yang saya katakan tadi, ya, Al-Quran sebagai meteran dipotong-potong lalu disesuaikan dengan kayu yang akan diukur. Ini yang terjadi. Ya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan untuk sampai kepada nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ya. Karena pertama sudah menyamakan Al-Quran dengan Injil. Padahal Al-Quran adalah muhaiminan alaih, merupakan batu ujian terhadap Injil. Tidak bisa disamakan. Ada yang mirip tapi itu tidak pernah diangkat. Apa yang mirip? Baik di Al-Quran maupun di Injil dikatakan bahwa Nabi Isa itu membawa tauhid, bukan trinitas. Tapi ini tidak pernah diangkat. Nah, sekarang kita buka masih di Al-Maidah di ayat 72. Perhatikan baik-baik. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini merupakan vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena Al-Masih pernah berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Masih tidak mengajarkan Trinitas. Al-Masih tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak tunggal Allah. Tapi Al-Masih mengatakan, mengajak Bani Israel untuk beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, sekarang kita ambil Injil. Di Injil Markus pasal 12 ayat 28, 29 dan 30 sampai kepada 31, 32. Ya. Di ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, lalu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ini pertanyaan orang Taurat kepada Yesus. Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama enggak dengan Al-Maidah 72 tadi? Sama-sama mengajarkan tauhid, sama-sama tidak mengajarkan trinitas, tapi ayat ini tidak pernah diangkat. Kenapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus anak tunggal Allah yang diangkat lalu dicocokkan dengan Al-Quran?
Sementara ayat yang ada kemiripan dengan Al-Quran tidak pernah diangkat. Nah, lalu di ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Orang Taurat tidak mengatakan Yesus anak Allah, tapi mengatakan guru. Tepat sekali guru, kata mereka. Ya, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Sekali lagi, ayat ini tidak pernah diangkat. Nah, maka dari itu kita jangan terkecoh. Jaga tauhid, jaga akidah. Walaupun Ustadz kondang yang berbicara, kalau sudah menyimpang ya tetap menyimpang. Kalau sudah tergelincir ya tetap tergelincir. Jangan kita fanatik ya dengan kondangnya sehingga akidah kita rusak, iman kita terkena nawaqid, terkena rusaknya, batalnya keimanan kita. Baik, sampai di sini insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke nawaqid yang ketujuh.